Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Baik? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Hari ini lengkap? Alhamdulillah lengkap. Ya, alhamdulillah. Karena memang ada yang sakit ya, beberapa teman kita yang di UKS itu kebanyakan ada yang sakit juga. Karena memang pergantian cuaca ya. Kemarin juga Bapak Ibu Guru, saya juga Pak Jumar juga pernah ya, sakit kemarin ya. Maka dari itu jaga kesehatan, jangan lupa makan dan sebagainya ya. Sebelum kita mulai pada kegiatan siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silakan. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan berdoa nanti kita mendapatkan manfaatnya ya. Kita kemarin sudah berkenalan ya di pertemuan yang pertama ya. Otomatis kita sudah saling mengenal, maka dari itu kita langsung saja pada kegiatan konseling kelompok yang pertemuan kedua ini kan kedua ya, kemarin satu, ini berlanjut ke konseling yang kedua ya. Nanti jadi tugas kalian atau tanggung jawab kalian, nanti saya di sini masih sama sebagai pimpinan kelompok, kalian sebagai anggota kelompok ya. Nanti dinamikanya dari kalian saling boleh bertanya, boleh berpendapat atau ngasih solusi dan sebagainya. Itu ya. Saya harap kalian sudah paham dengan tugas-tugas kalian nantinya. Ya. Sebelum kita mulai nanti ke tahap inti, maka dari itu nanti saya mohon nanti semuanya berbicara, ya. Termasuk Fali, Sultan, Angga, Laras, Dila, ikut ngasih pendapat boleh, ikut ngasih solusi juga boleh. Itu ya, siap ya? Siap. Kemudian kita ice breaking terlebih dahulu supaya tidak tegang ya. Kita ice breaking dulu. Kalau kita kemarin di pertemuan pertama, kita apa ice breakingnya? Perkenalan dengan lagu. Lagunya apa? Potong bebek angsa. Ini sama. Kita menggunakan potong bebek angsa, tapi ke asas-asas ya, ke asas-asas konseling kelompok. Nah, lagunya seperti apa? Nanti Pak Jumar dulu kasih contoh apa, nanti baru kalian ya. Lagunya yuk kita konseling kelompok dengan dinamika juga sukacita, jaga rahasia, saling terbuka, ikut aturan dengan sukarela, gitu ya? Ya. Yuk semuanya. Yuk kita konseling kelompok dengan dinamika juga sukacita, jaga rahasia, saling terbuka, ikut aturan dengan sukarela. Jaga rahasia, saling terbuka, ikut aturan dengan sukarela. Tuh lagunya ada kaitannya dengan apa yang kita bahas nanti atau kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu konseling kelompok ya, termasuk sukarela, terbuka dan rahasia. Karena kita kemarin sudah tahu, tapi ini saya tekankan kembali, kami tekankan kembali, Pak Jumar tekankan kembali, makanya kalian nantinya dalam teman kita ketika cerita, yaitu sebisa mungkin kita tidak ceritakan ke teman yang lain. Bisa ya? Sampai sini ada yang sudah dipahami? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Paham ya tentang kegiatan kita nanti di konseling kedua ini? Kita masih berlanjut. Solusi yang kemarin semoga sudah ada perkembangan dan ada kemajuan. Ini untuk nanti kedepannya memang benar-benar ada perubahan. Gitu ya? Baik. Sudah siap masuk tahap inti? Sudah. Ya? Siap. Ya. Sebelumnya saya pengen tahu, ini juga ada poster. Nah, ini yang sering kalian lakukan kemarin, ya.
Ini perbuatan apa? Buruk. Dan ini baik ya. Saya harap ini sudah masih dilakukan, Sultan khususnya masih dilakukan. Jarang. Ya, udah jarang ya. Walaupun dulu yang sebelum tahap pertama sudah pernah dilakukan. Ini yang tahap kedua, setelah tahap 1, setelah konseling pertama sudah tidak dilakukan lagi. Nah, itu saya harap nanti kedepannya tidak semua. Ini yang kemarin siapa? Masalah yang dibahas? Masalahnya Sultan. Nah, masalahnya Sultan. Kemarin masalahnya apa? Masalahnya kemarin tidak terima karena teman yang dilengahkan. Ya, mengendalikan emosi. Ya, pengendalian emosi ternyata sulit mengendalikan emosi. Ketika temannya dibully, akhirnya rasanya pengen emosi, ya kan? Dan untuk ketika diganggu temannya juga amarahnya itu keluar, ya kan? Saya pengen tahu keinginan Sultan yang pertemuan pertama. Kemarin kita ada tugas rumah ya. Tugas rumahnya apa? Membuat poster komitmen. Ini kita fokus di Sultan yang masalahnya kita bahas kemarin ya. Komitmennya kemarin apa Sultan? Saya pengen tahu. Lebih bisa mendewasakan diri dan berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan. Lebih berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan. Nah, itu komitmennya. Dan itu sudah dilaksanakan? Sudah. Ada perubahan dalam diri Sultan? Ada. Berarti ada perilaku baru yang Sultan terapkan sebelum pertemuan pertama ya? Ada. Nah, itu apa contohnya? Ya, tidak memasukkan kayak ajakan dari teman-teman ke hati, tidak merespon, terus sabar, tabah, diikhlaskan saja. Oh iya, berarti sabar tadi ya, termasuk perilaku baru ya kan? Nah, itu nanti kita bahas perilaku baru yang sudah Sultan terapkan, apakah memang benar-benar sudah terlaksana, efektif atau enggak, ya kan? Saya pengen tahu juga Pak Zumar, tujuan apa yang pengen dicapai di konseling kedua ini? Apa? Ya, tujuannya supaya bisa menjadi orang yang sabar dan juga banyak teman. Banyak teman, sabar tuh ya. Itu ada poin-poin penting. Banyak teman, kemudian sabar, ya kan? Itu yang nanti kita akan menjadi rencana lanjutnya ya, atau enggak kelanjutannya nanti berarti itu yang kita terapkan ya, yang Sultan terapkan nanti itu ya. Jadi sebelumnya silakan, kalau saya ini ada skala yang kemarin saya bagikan ke kalian. Sultan kemarin berada di skala berapa tuh? 10. Posisi 10. Iya. Sultan di posisi 10. Ini ya, kemarin ya, Sultan di posisi 10. Sekarang ada penurunan? Ada. Berapa kira-kira? Penurunan di 5. Di angka 5. Ini ya. Berarti emosinya sudah menurun. Sudah. Berarti sudah bagus ya. Signifikan ini sampai 5. Sampai 5 ini skalanya. Nanti mungkin teman-temannya ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, Dina. Apa sekarang yang kamu sesali ketika kamu belum bisa mengendalikan emosi dulu? Ada yang memukul orang yang walaupun bersalah tapi dia tidak memukul saya duluan, tapi saya yang memukulnya. Soalnya kasihan sama manusia kalau saya memukul. Juga kan menyakiti orang kan perbuatan hal yang tidak baik, dosa juga. Jadi ada rasa bersalah. Ada. Sudah meminta maaf. Setiap pemukulan ada rasa bersalah ya. Jadi ada rasa bersalah nanti supaya bisa tanggung jawab, karena memang intinya di situ ya. Kalau bersalah ya memang bersalah, nanti tanggung jawab, ya
Dan tanggung jawabnya ya apa? Bisa tidak mengulangi lagi, bisa menjadi lebih baik lagi. Yang lain? Ya, Laras. Apa yang kamu rasakan ketika sudah mengalami perubahan, kayak di prosesnya terus sampai sesudahnya? Bangga. Iya. Bangga sama diri sendiri. Itu karena bisa merubah masa lalu yang kelam menjadi yang masa lalu yang cerah, yang baik. Masa depan yang baik. Berarti sudah ada perubahan tadi ya. Yang lain mungkin? Enggak atau enggak valid dulu? Saya Pak. Ya, valid. Cara menurunkan amarah dari 10 ke 5 itu dengan cara apa saja? Ya, penurunan skala tadi ya berarti ya. Ini kemarin apakah dari komitmen, apakah dengan perilaku baru itu? Perilaku baru. Perilaku baru tadi ya. Komitmen. Dari komitmen. Berarti ada tindak lanjut dari pertemuan yang pertama dulu ya. Pertemuan pertama dulu, tindak lanjutnya dari komitmen sama perilaku baru tadi. Sehingga ada penurunan ini. Ada. Ada lagi ditanyakan nih? Udah itu aja ini Pak. Enggak? Ada. Baik, ada lagi yang lain? Itu ya, ada penurunan skala dari 10 sampai 5. Dan itu tadi Sultan dari komitmen dan perilaku baru tadi. Ya kan? Nah, perilaku baru tadi berarti kan ini ada dampaknya, ya kan? Sehingga ada penurunan ini. Perilaku barunya ini apa tadi? Perilaku baru tadi mengikhlaskan hal yang tidak baik atau seperti mengajak, itu ikhlaskan saja Pak, diabaikan. Berarti ikhlaskan, sabar tadi ya. Berarti ada pendewasaan diri. Pendewasaan diri itu ke sabar. Kalau sabar itu atau pendewasaan diri itu kita skala atau Sultan skala 1 itu paling terendah dan 10 nanti yang tertinggi. Itu kira-kira perilaku baru itu sampai berapa skalanya? Apakah sudah sampai sempurna ke 10 atau belum? Ada belum dimaksimalkan berarti ya? Berapa itu? 8. Berarti kesabarannya atau tadi 8. Itu kira-kira nanti kedepannya bisa dikembangkan lagi? Bisa lebih baik. Mungkin seiring berjalannya waktu juga ya. Ini kan juga pendewasaan diri kan. Yang lain ada lagi yang solusi boleh ditawarkan. Itu dari komitmen dan perilaku ya. Mungkin ini nanti di pertemuan kedua ini kita dapat solusi yang lebih bagus lagi, lebih jitu lagi, siapa tahu ya. Jadi benar katamu komitmen tadi, berpikir 2 kali dan kenali dampak itu benar-benar perlu. Yang tak ya. Mau memberikan solusinya itu adalah mungkin gunakan cara pendekatan yang baik-baik yang kamu bilang itu. Kalau kamu diajak itu orang yang diajak kamu itu bisa dekat baik-baik, diberitahu kalau kamu tidak ingin diajak seperti itu dan lainnya. Mungkin seperti itu saja. Gimana tanggapan? Itu bisa lebih menyadarkan orang juga. Klarifikasi. Klarifikasi ya, mungkin klarifikasi. Terus yang lain? Solusi dari saya seharusnya mengantaskannya ke hal-hal yang positif. Hal yang positif seperti apa? Seperti sholat, itu berzikir, dan gitu aja sih. Saya mau tanya Pak, Iya. proses yang kamu alami sampai bisa turun dari 10 ke 5 itu susah apa enggak? Ya susah, soalnya kan 10 itu tingkat tertinggi, sampai 5 itu banyak penurunan sekali. Jadi susah. Berarti perlu perjuangan. Perlu Perlu kerja keras mungkin. Karena memang tidak mudah dalam mengendalikan emosi tadi. Itu solusi dari teman-teman Pak, yang ditawarkan. Kalau dari Mas Sultan sendiri ada nggak yang mungkin dia punya angan-angan atau apa?
yang belum dilakukan juga. Analisis. Solusinya apa mungkin yang dapat menjadi pengendalian emosi Sultan? Ya melampiaskan hal yang positif, soalnya kan manusia kata-katanya itu hidup-hidupnya itu hanya mampir minum gitu. Nanti di akhirat kan pasti ada balasannya. Ya. Berarti selalu berbuat positif gitu ya. Ini dari Sultan dan teman-teman semua tadi juga sudah memberi solusi ya. Ini kita sepakati. Kita pilih salah satu atau salah dua solusi yang memang benar bagus dan bisa dijalankan Sultan. Itu kira-kira solusi yang mana tadi? Jadi kan banyak ya solusinya ya. Ada berperilaku positif, ada kemudian sabar, perilaku baru, kemudian dan lain sebagainya tadi. Saya pernah minta solusi buat Sultan, jadiin masa lalu kamu itu berpelajaran di masa depan supaya nggak keulang lagi gitu. Itu sih Pak. Itu bagus-bagus. Berarti kira-kira Sultan nanti solusinya mau diambil dari diri sendiri apa dari teman-teman? Dari teman-teman dan diri sendiri. Ya, digabung berarti ya? Iya. Jadi nggak apa-apa. Apa itu? Apa saja berarti solusinya nanti? Ya, mengambil yang positif, terus menasihati orang yang mengejek bahwa itu tidak baik, mengenang masa lalu biar tidak terulang di masa depan. Gitu. Kalau yang perbuatan positif juga sudah dilakukan berarti setelah pertemuan pertama kemarin ya? Sudah Mbak, ya. Sudah. Membaca itu menyebut ya istighfar. Kalau saya emosi itu. Kalau boleh tahu itu skalanya kalau 1 terendah, 10 tertinggi itu untuk perilaku baru tadi, sabar tadi sampai yang istighfar, kemudian beribadah itu sampai berapa? Skalanya berapa kan? Kalau 10 itu tertinggi? Mungkin 8,5. 8,5. 8,5. 8,5. Lumayan. Nanti bisa ditingkatkan kembali. Baik. Pak Zumar juga pengen tanya ke Sultan yang mungkin masalah. Ketika Sultan marah, ya kan? Pada situasi seperti apa? Harusnya marah, ya kan? Tapi ketika pada situasi apa, Sultan tidak marah. Karena pada situasi zaman sekarang yang pada Ketika situasinya mungkin sebelumnya Sultan marah, ya kan? Atau enggak Sultan seharusnya marah. Tapi ketika pada waktu itu, pada kondisi itu, Sultan tidak marah, tidak meluapkan emosinya. Mungkin ada faktor X-nya. Faktor X-nya mungkin dari keluarga atau teman. Kira-kira ada nggak? ada dari teman Pak, keluarga saya. Dari teman. Berarti ketika ada teman itu teman dekat, apa teman nongkrong, apa teman apa itu? Teman nongkrong. Nongkrong. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Siapa tahu ada faktor X-nya teman perempuan ya. Atau sehingga ketika ada teman perempuannya itu harusnya emosi menggebu-gebu, jaga image. Tapi sebenarnya jaga image itu kan bisa terjadi. Ada juga. Ada berarti. Itu aja mungkin. Enggak. Berarti itu kemudian sama teman tadi ya. Nah, berarti pas emosi meledak-ledak itu yang dulu terjadi berarti tidak ada teman itu. Tidak ada. Tidak ada. Karena masih kecil, masih. Nah, itu ya. Berarti dari tadi yang Sultan ceritakan, ternyata ini juga bisa nanti jadi solusi. Bisa ya. Jadi solusi ke faktor X-nya nanti. Nah, ternyata Sultan pada situasi tertentu atau ketika waktu kejadian tertentu dia bisa tidak marah ketika ada seseorang tadi, bisa dari temannya, ya. Mungkin teman dekatnya atau teman akrabnya, ya. Itu jadi Sultan bisa mengendalikan emosi. Ini nanti bisa jadi solusi, ya kan? Kemudian
teman-teman yang lain mungkin bisa memberi solusi lagi dari solusi tadi yang Sultan tawarkan. Rencana kedepannya nanti seperti apa kira-kira yang bisa Sultan lakukan? Ada lagi? Atau bertanya nggak apa kaitannya dengan oh ternyata tadi Sultan punya faktor X ya, itu bisa ditanyakan juga. Ya ada? Saya Pak. Ya. Kayak pas waktu lagi marah-marahnya sama orang, pernah nggak kalau kayak mau marahin itu nggak tega? Jadi kayak berpikir 2 kali lagi. Pernah? Ya Pak. Pernah berarti ya? Ketika waktu apa itu? Nggak teganya itu karena kasihan, apa karena temen, apa karena gimana? Gak teganya ya karena temen nih Pak. Masa kayak temen nongkrong satu desa gitu, kalau jauhan kan gak baik Pak. Lebih baik punya berbanyak silaturahmi. Nah itu kan bagus ya. Ada lagi? Laras? Dari tadi? Kalau misal kayak kamu kelepasan emosi, terus temenmu kayak dendam, terus dia ngejauhin kamu, gimana? Kayak kamu cara nyikapinnya gimana? caranya ngapainnya? Biasanya kalau di tongkrongan itu, kalau nanti berjauhan paling dan 2 atau 1 hari itu bisa Kembali lagi. berdekatan terus bermaafan lagi. Oh, jadi bakal kembali lagi kayak semula. Ya. Ini kita dapat lagi ya, dari diskusi ini kita dapat lagi solusi. Ternyata Sultan tidak melampiaskan emosinya, tidak meledak-ledak, ya kan? Ketika tidak tega sama temennya. Dan teman itu ternyata ketika satu daerah, ya kan? Ketika satu daerah aja bisa loh, ternyata, ya kan? Ketika satu daerah ternyata bisa menahan emosi. Mungkin karena kalau bermusuhan di kampung sering ketemu kan gak enak, ya kan? Dan ternyata bisa. Itu juga faktor X-nya. Ini nanti bisa juga dikembangkan ke daerah lain juga harusnya seperti itu, ya kan? Apalagi kita di sekolah sering juga ketemu, setiap hari ketemu, ya enggak? Iya. Bagus tadi. Kita dapat lagi dari sini. Yang lain ada lagi? Ya, dulu. Ketika mungkin ada salah satu faktor kan yang membuatmu nggak emosi lagi. Nah, jika seorang itu nggak ada, apa kamu bisa ngelakuin amarahmu? Atau bisa nahan? Bisa sedikit nahan, tapi mungkin agak lepas. Ya kayak omongan agak tegas sedikit, enggak kayak mukul, enggak tegas sedikit. Ada lagi? Dengan ketegasan berarti ya. Terus yang lain? Ada lagi? Ini kita sharing aja nggak apa-apa, supaya nanti Sultan bisa menampung solusi dari teman-teman dan bisa dipraktekkan ke depannya. Nah memang tujuan kita nanti Sultan bisa mengendalikan emosi, gitu ya. Ada lagi mungkin Sultan? Saya Ya. mungkin kayak nerusin dari pertanyaan Sila tadi, kayak belajar buat biasain menahan emosi tanpa adanya orang yang membuat kamu nggak emosi gitu loh. Jadi tanpa ada dia pun kamu tetap bisa nahan emosi gitu. Gitu aja Pak. Caranya? Caranya mungkin ya Mbak meningkatkan itu Pak skala. Meningkatkan skala tadi. Ya mungkin jadi ke turun 1 atau turun 2 gitu Pak. Dengan cara Karena Sebenarnya apa ya? Itu masih Kondisi boleh menambahkan? nah kan? Mungkin caranya dengan naikkan batas kesabaran, karena memang manusia mempunyai batas kesabaran yang berbeda-beda. Sudah itu saja. Meningkatkan batas kesabaran. Kalau enggak sama kayak waktu kamu mau emosi ke dia, ingat-ingat kebaikan dia ke kamu. Jadi mungkin itu bisa sedikit meredam emosi kamu. Gitu. Udah Pak,
Setuju. Ini karena memang sulit ya, sulit dalam mengendalikan emosi dan Sultan sendiri tadi bilang ada penurunan itu sulit sekali. Maka dari itu juga dalam diri juga harus ada motivasi. Ada nggak dari diri Sultan itu yang membuat termotivasi dari keluarganya atau dari temannya? Ada nggak? Ada. Dari siapa? Dari keluarga dan teman. Keluarga. Itu motivasinya apa? Kalau dari teman itu biasanya akan jawaban gini Pak, nggak usah baperan gitu Pak, sehingga dia lebih bisa guyon, friendly gitu ya. Dari keluarga tadi? Dari keluarga dinasihatin supaya lebih sabar menerima keadaan kalau bersama teman-teman, supaya nggak dijauhi, dibenci itu, karena kan manusia pasti ada kesalahannya. Saya pengen ya, pengen menjadi anak yang baik, anak yang berbakti pada orang tua sehingga membanggakan. Ada ya keinginan itu? Ada. Itu juga bisa menjadi motivasi nantinya. Nah, ini motivasi itu bisa untuk penurunan skala juga, ya kan? Ini harapannya nanti kalau bisa malah bagaimana caranya tidak emosional, kontrol emosinya sudah bisa, sampai nanti ketika marah sudah bisa menahan. Ya. Dari yang pertemuan kedua konseling kelompok ini, komitmen yang pengen ditekankan kembali ke Sultan itu nantinya untuk kedepannya. Boleh berlanjut dari komitmen yang di pertemuan pertama. Ini kan tadi dapat solusi dari teman-teman, otomatis ada tambahan lagi, ada tambahan baru. Itu yang membuat Sultan atau kedepannya nanti komitmen apa yang ingin dibuat Sultan? Supaya menjadi orang yang lebih baik dan juga sabar, berpikir hal yang positif itu. Sabar, berpikir hal yang positif. Ada lagi? Juga bisa kalau seumpama kita sudah punya istri dan anak itu kan bisa memperbaiki hubungan rumah tangga, bisa lebih baik buat anak dan istri dan nyaman gitu Pak. Ini berarti jangka panjang nanti ya. Jangka panjangnya memang harus pendewasaannya di situ ya. Jadi kita juga berpikir jangka pendek dan jangka panjang. Ini ada solusi baru. Ternyata Mas Sultan sudah memikirkan jangka panjang. Nanti kedepannya, karena memang kalau emosional terus ya kan, yang dirugikan kan bukan diri sendiri, tapi orang lain, orang sekitar, keluarga itu bahkan berdampak semua. Apalagi kalau sudah berkeluarga punya anak tadi. Tapi jangka panjang ya kan, jangkanya panjang. Jangka pendeknya tadi, komitmen tadi. Ya. Baik, ini Pak Zino ada LKPD ya, yang mengerjakan nanti Sultan. Lembar kerja peserta didik. Ini hanya ada satu pertanyaan. Ya, silakan nanti dijawab sesuai dengan nama kelas, ya, nama dan kelas akan ditulis. Ada kesulitan nggak? Ya. Nanti bisa disampaikan ke teman-temannya ya dari LKPD ini.
ngisi LKPD cukup 3-5 menit ya. Nah, saya 3 menit aja. Ya? Sudah. Nah, itu tolong dibacakan. Bisa nanti juga dijelaskan untuk teman-teman. Ada orang lain Yang keras itu. ada orang lain yang membuat kita menjadi orang yang lebih sabar dari keluarga, teman, dan sahabat. Pertanyaannya apa? Bisa diulangi? Apa yang menjadikan kamu untuk dapat mengendalikan emosi agar tidak mudah marah? Ya, sebetulnya Ya ada orang lain yang membuat kita menjadi orang yang lebih sabar. ya, ada yang teman-temannya ada yang mendakapi. Cuma ada itu, ada orang lain yang bisa membuat termotivasi, mengendalikan diri. Ada lagi. Siapa itu? Ya lebih dewasa. Ya yang tadi Pak, yang kalian tadi, komitmennya tadi. Ya, baik. Dari sini saya dapat banyak pembelajaran dari atau solusinya banyak sekali. Tadi bagus. Perilaku positif. Perilaku positif itu memang bisa dari ibadah, bisa dari kegiatan yang positif, ya. Itu juga bisa, itu bisa ditingkatkan. Tadi skalanya sudah 7, 8, itu sudah lumayan bagus, ya. Nanti tinggal konsisten, syukur-syukur bisa ditingkatkan sampai benar-benar jadi orang yang penyabar tadi, ya. Kemudian ada faktor X-nya ternyata. Karena pengendalian emosi itu sulit, ya kan? Pengendalian emosi itu sulit dan susahnya bukan main, ya kan? Apalagi di umur-umur seperti kalian yang emosionalnya sering naik turun, ya kan? Ya, ini kesulitan itu ternyata ada faktor X yang lain tadi. Dari teman bisa, ya kan? Supaya termotivasi tidak emosional. Dari keluarga juga bisa, supaya tidak emosional juga, ya kan? Kemudian dari lingkungan juga bisa, ya kan? Faktor lingkungan sekitar juga bisa, supaya tidak emosional tadi, itu juga bisa. Ternyata faktor-faktor tadi dapat mempengaruhi. Dan tadi juga Sultan sudah ada dampaknya, ya. Walaupun belum semaksimal mungkin, tapi ada progresnya, seenggaknya itu, ya. Seenggaknya ada progres dari yang awalnya emosional, yang awalnya sering main pukul atau marah, ya, itu ini di pertemuan 2 ternyata sudah ada pendewasaan tadi. Ya. Harapannya nanti ya memang benar-benar sudah tidak main pukul, tidak marah-marah, walaupun sekarang masih marah-marah sedikit, tidak main pukul, tidak marah-marah, dan memang penyabar, ya. Konfirmasi, klarifikasi. Ya, sampai sini karena waktunya juga sudah mau berakhir. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, mungkin bisa disimpulkan dari kegiatan kita siang ini. Ada yang pengen atau yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Jadi di pertemuan kali ini ada banyak hal yang kita dapat. Dalam pengendalian emosi terlihat banyak faktor-faktor, entah itu dari lingkungan, orang lain, atau diri sendiri. Dan kita juga mendapat banyak solusi yang bisa digunakan dalam kehidupan kita agar lebih mengendalikan emosi, nggak pukul-pukul, nggak bertengkar, dan mengendalikan amarah atau amarah itu akan mengendalikanmu. Ya, kendalikan amarah lagi. Jadi tidak kendalikan amarahmu supaya bisa terkendali. Ya. Terus itu kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini, dan komitmen tadi mudah-mudahan bisa terlaksana kembali, ya. Dan memang nanti harapannya 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan ke depan, ya, kita semua melihat Sultan yang berbeda dengan perilaku baru tadi, ya. Yang awalnya marah-marah. Setelah itu kita refleksi, ada yang mau menyampaikan perasaan dan lain sebagainya, belajar apa yang didapat dari kegiatan siang hari ini.
Coba tentang yang dirasakan apa setelah mengikuti kegiatan ini? Yang saya rasakan setelah melakukan kegiatan pada hari ini, banyak komitmen yang membuat saya lebih sadar menjadi orang yang lebih baik di masa depan maupun nanti. Sadar nanti kedepannya lebih sadar diri, pendewasaan diri lagi, nanti kedepannya bisa lebih baik kembali. Itu ya, itu harapannya nanti. Semoga saja kita doakan, semoga Sultan bisa ya, dan yang lain juga bisa menjadi diambil hikmahnya atau pelajarannya, supaya nanti Sultan memang benar-benar bisa mengendalikan emosi, juga teman-temannya juga, ya kan? Teman-temannya kalau memang sebelumnya tidak bisa mengendalikan emosi, setelah ini dari masalah Sultan, dari apa yang disampaikan teman-teman, apa yang disampaikan solusi dari teman-teman juga bisa diterapkan pada diri kita masing-masing. Itu ya, semoga saja. Karena kemarin juga selain Sultan ada yang di skala 9, 8 banyak ya. Nah, itu juga supaya ada yang disampaikan. Pembelajaran apa yang kalian dapatkan ketika konseling pertama, kemudian ketika konseling kedua, ya kan? Dan akhirnya Sultan ada perubahan. Balik ya. Secara pribadi saya sangat sadar dengan cara pengaturan emosi. Karena memang saya orang itu berbeda. Ya jadi sadar pengaturan emosi itu sangat penting, apalagi untuk masa depan. Ya itu saja sih Pak. Ternyata sadar diri tadi ya. Adanya kesadaran itu memang penting. Jadi nanti supaya nanti kita ke depannya, ini kan tidak mungkin kita marah-marah sampai tua, ini kan tidak mungkin, ya kan? Harus ada perubahan, harus ada pendewasaan, sehingga kalian mengetahui pengendalian emosi, mengendalikan diri, kontrol diri bagaimana, sehingga nanti di depannya kalian bisa berubah menjadi lebih dewasa. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Kalau cukup, mungkin karena waktunya juga sudah selesai, nggak ada yang ditanyakan dan waktunya sudah cukup. Ada yang mau memimpin doa? Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita cukupkan. Itu ya, yang penting kalian punya motivasi dan pendewasaan diri. Saya yakin dalam setiap diri manusia, dalam setiap diri kita itu ada kebaikan, juga ada sifat baik, ada sifat jelek. Kita mau pilih yang mana, dominannya ke arah yang mana, ya. Saya yakin dalam diri kalian semua itu ada kebaikan. Kalian anak-anak yang baik, ya. Jadi kebaikan itu bisa ditampilkan, bisa ditunjukkan, ya, supaya menjadi karakter yang baik. Karena memang tujuan kita sekolah ada kita berkarakter yang baik, ya. Dan karakter itu karakter yang memang akhlak yang baik, itu ya. Sekian kita cukupkan kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Mungkin nanti kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.